promise that you'll catch me. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sejahtera teman-teman. Pada hari ini adalah hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Jadi pertama-tama pada kesempatan ini saya akan membahas tentang film yang gagal. Nah, film yang gagal ini, sebelum saya membahas tentang film yang gagal, pertama-tama saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penonton setia saya di YouTube channel Master Gokan, dan terima kasih untuk semua yang mendukung dengan caranya masing-masing. Pertama-tama, sebelum saya membahas tentang film yang gagal, saya akan bercerita sedikit tentang kendala-kendala yang saya dan tim mengalami sedikit kendala sehingga proses penguploadan video tidak bisa konsisten setiap minggu. Yang pertama itu adalah pemain atau pemeran. Itu sangat sulit untuk mengumpulkan orang-orang yang akan saya rekrut untuk bermain dalam sebuah film pendek. Jadi ini istilahnya film sukarela lah. Semua pemeran dari film pertama saya sampai sekarang itu adalah pemain-pemain yang katakan sukarela dan mau bekerja sama dengan saya, sehingga terjadilah satu film pendek. Nah, pertama-tama semua pemain saya itu memiliki, termasuk saya sendiri, memiliki kesibukan aktivitas setiap hari. Ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja sebagai sopir, ada yang bekerja sebagai security, dan banyak sekali teman-teman saya yang masing-masing punya kesibukan. Itulah yang menyebabkan sangat sulit untuk bertemu dalam waktu yang pendek. Itu kami dalam satu minggu itu kira-kira hanya memiliki waktu 1 hari saja. 1 hari pun itu sebetulnya tidak cukup untuk membuat satu film adegan 20 menit. Karena ada banyak hal yang perlu kami selesaikan. Seperti yang paling sulit dalam sebuah film, terkhusus di channel saya, itu adalah koreografi untuk adegan pertarungan. Jadi saya sendiri bukan orang yang pro dalam adegan koreografi, termasuk teman-teman saya. Mereka adalah orang yang sangat-sangat awam, dalam artian tidak punya latar belakang pernah mempelajari sebuah ilmu bela diri tertentu. Mereka adalah orang-orang awam, kecuali saya sendiri dan beberapa teman yang mungkin kebetulan sempat bergabung di dalam, sampai sekarang mungkin aktif dalam sebuah organisasi kategorial gereja. Nah, itulah yang menyebabkan kendala terbesar kenapa tidak setiap minggu tidak bisa konsisten dalam mengupload video adegan fight. Nah, untuk itu teman-teman, yang berikut, kendala yang kedua adalah kami juga kekurangan pada alat untuk merekam atau pengambilan video. Kami menggunakan alat yang sangat-sangat standar. Bahkan tak jarang sebetulnya saya menggunakan handphone atau HP ya. Bisa kita lebih sering kenal dengan sebutan HP. Jadi pengambilan video itu lebih banyak saya menggunakan, kadang-kadang itu kalau sudah sampai di lokasi, waktunya sudah tidak cukup, seperti sudah harus sore, sudah mau menjelang malam, itu ya apa boleh buat. Atau di suatu lokasi yang jauh dari listrik, terus baterai kamera itu habis, ya otomatis kami menggunakan HP. Sehingga proses pengambilan video kadang kalau teman-teman nonton ada yang sedikit buram, ada yang blur, ada yang beda antara scene yang satu dengan scene yang lain. Itu karena kami menggunakan alat seadanya. Jadi itu adalah beberapa kendala yang kami hadapi sebagai tim dan sebagai teman kerja untuk sebuah proyek film, yaitu yang kami hadapi. Terus juga ada kendala pada waktu teman-teman itu, seperti saat mereka hanya punya waktu dalam satu minggu itu libur, misalkan hanya hari Minggu, karena mereka harus bekerja dari Senin sampai Sabtu. Nah, Minggu itu tentu orang harus mengisi dengan aktivitas bersama keluarga, bersama kenalan, bersama gebetan, dan bersama yang lain-lain. Tapi mereka dengan sukarela mau supaya meluangkan waktu kami membuat satu proyek. Nah, di situ tuh banyak sekali situasi yang terjadi di lapangan, itu sangat-sangat ribet. Nah, untuk pemula seperti kami, saya sendiri itu sangat ribet. Karena koreografi yang terkhusus saya sendiri sebagai orang yang mengkoreografi semua adegan, baik itu alur cerita, baik itu adegan fight, baik itu percakapan, itu saya sendiri yang mengatur. Itu memang sangat-sangat susah, karena banyak hal yang teman-teman yang menurut saya pemeran ini harus buat begini, tapi tidak bisa sampai kepada apa yang saya pikirkan. Jadi saya mungkin menginginkan adegan, contoh percakapan saya menginginkan dia harus bercakap seperti ini, tapi dengan ekspresi yang sedih, atau ekspresi yang sangat berani, atau ekspresi yang sangat senang. Tapi sang aktor ini tidak bisa sampai seperti apa yang saya pikirkan. Itu salah satu kendala yang harus diulang. Bahkan untuk adegan 1 menit itu bisa sampai 1-2 jam. Belum lagi yang paling rumit ada dengan fight. Sehingga teman-teman tak jarang melihat fight kami itu sampai di tengah, kadang mungkin jarak masih begini. Ya, itu karena orang awam semua.
dan banyak sekali, karena tidak pernah dalam sebuah film kami latihan sebelumnya kemudian baru kami datang untuk buat film. Itu tidak pernah, karena tidak pernah ada waktu untuk kami berkumpul sebelumnya. Jadi semua itu terjadi saat di lapangan. Teman-teman saja mau main film, mau, mereka kebanyakan tanya tidak tahu mau buat bagaimana, sehingga sampai di lapangan baru saya arahkan, oh nanti sebentar ini si A pukul ini, si B sili masuk, dan itu semua terjadi begitu saja di lapangan. Baik dari percakapan, dari adegan pertarungannya, itu semua terjadi di lapangan, tidak pernah ada latihan sebelumnya. Lalu juga mungkin teman-teman lihat sendiri dari cara kami berpakaian, itu tidak mendukung, kadang-kala tidak mendukung cerita, seperti cerita harus temanya anak jalanan, pakaiannya anak yang sangat rapi misalkan begitu, karena tidak punya waktu semua untuk mengatur, ditambah lagi berbagai keterbatasan kami. Dan juga beberapa kendala kami seperti pada masa Covid ini kita tidak bisa kumpul rame-rame, sehingga kami juga kerap kali melakukan adegan itu cari tempat itu sangat susah. Tempat yang harus sepi, tenang, tapi juga tidak mengganggu pencahayaan, atau tidak juga beda dari topik. Misalkan cerita temanya harus kota, misalkan adegan fightnya di kota, tapi mau di kota bagaimana? Sekarang masa Covid, kumpul sedikit kita harus silih polisi juga. Ya, itu beberapa kendala. Lalu memang di Kota Kupang ini sangat, bagi saya pribadi sebagai sang penulis cerita dan koreografi, saya merasa kendala terbesar salah satunya adalah lokasi. Saya menginginkan lokasi misalkan gedung yang kosong untuk adegan fight, nanti dari bawah sampai atas sampai selesai, tapi tidak ada, itu sangat sulit. Ada sih, tapi carinya rame, jaraknya jauh, ya makan bensin, makan biaya dan lain-lain. Kemudian lokasi misalkan lebih banyak temanya desa. Nah, lokasi di Kupang desa di mana semuanya itu kita lihat dari jauh rumput, tapi begitu masuk batu karang semua. Jadi tidak bisa untuk kita main lari-lari atau lompat-lompat. Seperti film kami itu, ada satu film judulnya Keramat. Itu lokasi itu sebenarnya kami hanya punya lokasi mungkin 2 meter saja, 2 meter persegi saja, tapi kami bikin sedemikian rupa sampai kalau teman-teman nonton ada adegan yang waktu saya lawan setan pakai ini. Itu adegan itu kami bermain di satu tempat yang sangat sempit sebetulnya. Sampai harus ada adegan di atas pohon. Kami manfaatkan lokasi yang ada, sehingga itu adalah beberapa kendala. Masih banyak sebetulnya, masih banyak, tetapi pada kesempatan kali ini saya kembali kepada topik pembicaraan saya pada awal, yaitu saya akan membahas tentang film yang gagal. Teman-teman, saya pribadi merencanakan sebuah film yang bernuansa adat, dengan segala keterbatasan saya. Coba saya buat sebuah film yang bertema bernuansa adat, yaitu judulnya adalah Negeri di Atas Awan. Filmnya itu konsepnya sudah ada, filmnya itu konsep sudah mantap, pemain semua sudah siap, kami harus pakai pakaian adat, tetapi alhasil tundanya karena apa? Sebelum saya bahas tentang tundanya karena apa, teman-teman lihat cuplikan berikut ini. Adalah cuplikan singkat rencana pembuatan film Negeri di Atas Awan, seperti ini. Ya, jadi itu tadi adalah cuplikan singkat video Negeri di Atas Awan. Jadi di situ harus ada yang berperan sebagai tuara. Saya bongkar sedikit rahasianya, atau saya bongkar sedikit alur ceritanya. Di situ akan ada yang berperan sebagai ketua adat, ada yang berperan sebagai muda-mudi atau pemuda yang nanti akan di satu desa itu akan terpilih sebagai penerus untuk menjaga kelestarian lingkungan, untuk menjaga nuansa budaya yang ada, dan semua. Sudah jadi, lokasinya itu saya bongkar sedikit, dan lokasinya itu harusnya di Fatu Ulan. Tetapi ya namanya juga lokasi seperti itu. Kami pergi dari sini hari Sabtu sampai sana cerah. Dari sini cerah. Pada saat hari Minggu pagi-pagi sekali kami bangun bersama ke lokasi, ternyata semuanya beda. Di atas sana itu kabut bukan main. Jadi kita jarak pandang dari sini 1 meter saja itu sangat sulit. Apalagi untuk kamera mau menangkap, itu sangat sulit. Kabut bercampur gerimis, jadi tidak ada dia pun terang, itu kira-kira mungkin 1-2 detik terang sedikit sebentar, lanjut lagi kabut bukan main.
Itulah kendala sehingga tidak jadi. Jadi kami tunggu dari pagi sampai sore, tidak ada, bahkan sampai malam. Setelah kami pulang kembali ke Kupang, ya mungkin alam yang menentukan beda dengan kita berencana. Pas kami kembali ke Kupang, cerah. Lokasi di sana cerah, sampai teman yang tinggal di sana foto lalu kirim kasih kami. Saya bilang, wah, apa boleh buat. Itu yang sebenarnya yang kami pergi, lokasi yang kami targetkan, situasi yang kami dapat harus seperti yang hari Minggu kami kembali itu. Tapi hari Sabtu hari Minggu kami di sana ternyata lokasinya tidak bersahabat, cuacanya tidak bersahabat. Setelah kami pulang Seninnya itu baru cuacanya sangat bersahabat. Jadi itu kira-kira yang saya ingin sampaikan. Jadi untuk saat ini juga saya mohon maaf apabila teman-teman penonton setia akan tunggu agak lama, mungkin 1-2 minggu baru film upload. Itu pun kadang film tidak sesuai yang teman-teman tunggu, mungkin karena seperti kemarin saya mendadak harus bikin film lawak lucu-lucu, itu sebenarnya sekedar hiburan supaya mengisi kekosongan. Dan untuk teman-teman yang mau memasukkan usul, saran, kritikan boleh tulis di kolom komentar, tetapi dengan menjaga etika berbicara. Itu saja supaya kita saling support, saling mendukung, dan saling mendoakan tentunya. Itu mungkin sekian dari saya, sedikit cerita saya di pagi hari ini. Dan kedepannya saya akan membuat film yang menjadi saat ini yang menjadi tujuan saya, atau yang pingin saya belum buat, itu adalah film tentang bernuansa adat. Jadi siapa yang punya konsep atau siapa yang punya hal-hal yang ingin dimasukkan kepada saya, atau siapa yang ingin mendukung saya dan terlibat langsung, ya siapa yang ingin terlibat langsung, mungkin saya akan juga bisa memilih teman-teman untuk terlibat langsung dalam film pendek saya ini, tentunya dengan beberapa kriteria yang saya inginkan, ya. Jadi para beberapa orang yang sempat komen untuk mau gabung, mungkin sejauh ini saya belum respon atau sejauh ini saya belum tanggapi dengan serius, baik itu di chat WA, di komen di YouTube, dan juga di Facebook. Saya belum bisa terlalu merespon dengan baik karena mungkin ada hal-hal yang belum saya dapati pada teman-teman. Jadi saya kalau merasa bahwa teman-teman yang komen atau yang minta saya merasa bahwa oh ini bisa saya masukkan, saya akan kontak secara pribadi, kita sama-sama. Itu saja, sekian dari saya. Jangan lupa untuk yang hari Minggu harus ke gereja, jangan lupa ke gereja. Saya baru pulang dari gereja, dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.